الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwah fiddin a'azakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan kenikmatan ini mudah-mudahan bisa kita salurkan ke jalan yang dikehendakinya, jalan yang memang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia tidaklah semata-mata lantas membiarkan begitu saja, meninggalkan manusia dalam keadaan dibiarkan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia agar manusia tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengingkari, bermaksiat, durhaka kepada Rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Allah mengutus Rasul sebagaimana ditunjukkan dalam surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Inna arsalna ilaikum rasulan." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul. Syahidan, dia bertugas untuk menjadi saksi, alaikum, atas diri kalian semua. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana pula kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, kemudian Fir'aun bermaksiat, mendurhakai Rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kemudian kami siksa dia dengan siksaan yang dahsyat. Di dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwasannya penciptaan manusia itu tidak semata-mata diciptakan lalu dibiarkan, tetapi Allah menghendaki bahwasannya manusia yang telah diciptakan itu hendaknya mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan bagaimana tata cara beribadahnya sehingga ibadah itu bisa dibenarkan oleh Allah, sehingga ibadah yang dilakukan oleh manusia yang telah diciptakan oleh Allah itu diterima oleh Yang Maha Pencipta. Bagaimana bentuk ibadahnya? Maka Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan kaifiat tata cara ibadah yang benar. Oleh karena itulah setiap manusia dia harus taat kepada Rasul, karena Rasul itulah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bagaimana ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Syahid daripada ayat ini, kita diperintahkan selain taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan ketaatan kita kepada Rasul berarti akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Kullu ummati, seluruh umatku, yadkhuluna al-jannah, dia akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, faqila, ditanyakan oleh para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man 'asani, barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau taat kepadaku, faqad aba, maka dia itulah orang yang enggan masuk surga. Dengan demikian, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menjadi salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Karena dia enggan masuk ke dalam surga, Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang mutlak, tidak bisa ditawar, karena ini menyangkut ibadah-ibadah yang akan dilakukan oleh seorang hamba kepada Al-Khaliq, kepada penciptanya. Banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi amaliannya, sebagaimana tadi siang saya katakan, tetapi amaliannya tidak mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul ditaati karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa
memerintahkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah bermaksiat, dia tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Oleh karena itulah kita harus mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan hawa nafsunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu yang diberikan kepadanya. Maka di dalam surat Muzammil ayat 15 ke 16 ini Allah memberikan gambaran bagaimana seorang rasul yang diutus ke muka bumi ini ke hadapan segenap hambanya, dia adalah sebagai saksi atas kalian semua, dan dia diutus kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun membantahnya. Fir'aun tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karena itulah kita harus benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebagai rujukan, contoh teladan. Dan inilah makna daripada syahadah, kesaksian, di mana seorang muslim mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Atau di dalam tahiyat sering kita baca di dalam salat dengan ucapan Ar-Rasul, Rasulullah, dan hambanya, wa abduhu wa rasuluh, wa abduhu wa rasuluh. Artinya apa? Wa abduhu, bahwasannya dia itu hamba Allah, manusia biasa. Dia tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasannya perkara-perkara gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Wa 'indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha, dan tidak ada yang mengetahui perkara-perkara atau kunci-kunci yang gaib tersebut illa huwa, kecuali dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kapan kiamat, tidak tahu, karena kiamat adalah perkara gaib. Adalah satu perkara yang gaib. Akan tetapi sebagian kaum muslimin menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian
Ada sebagian kaum muslimin yang menyikapinya secara ekstrim, secara gulu, berlebih-lebihan. Seharusnya ditempatkan bahwasanya kita memang memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormatinya, kita mencintainya, tetapi tidak lantas kemudian menyikapi secara berlebihan. Orang datang ziarah ke makam Rasul sampai meminta-minta. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kalau berziarah cukup ucapkan sholawat. Dan sholawat yang diucapkan oleh pengikutnya akan disampaikan oleh para malaikat. Tetapi orang-orang kemudian berlebih-lebihan menyikapinya. Tidak hanya itu saja, menyikapi akhirnya kepada menantunya, kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan pada tingkatan ekstrim, orang-orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib sampai kemudian mencela dua sahabat mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena dianggap kedua sahabat mulia ini, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dianggap merampas hak Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Maka orang-orang Syiah Rafidhah kemudian menggelari Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ini dengan kalimat sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Ini adalah bentuk pelecehan, bentuk penghinaan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diperintah untuk tidak mencela para sahabat, untuk diperintah tidak boleh merendahkan para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian celah para sahabatku. Orang-orang Quraisy, orang-orang Syiah Rafidhah malah mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan tidak hanya itu saja, mencela juga sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dicela oleh orang-orang Syiah sekarang. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manakala kaum muslimin tidak menyukai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka sekian ribu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak akan dipakai oleh kaum muslimin. Hadis-hadis sahih yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, atau kitab yang lainnya akan dibuang manakala seorang muslim kemudian mencacat cela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini adalah bentuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka Syiah Rafidhah adalah mereka orang-orang yang menghancurkan Islam dari dalam. Dan kita tahu bahwasannya Syiah ini dekat dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu bagaimana praktek daripada orang-orang Yahudi. Nenek moyang Yahudi seperti disebutkan di dalam sirah, yaitu Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini adalah orang Yahudi yang lahir di kota Son'a, Yaman. Dia masuk Islam, tetapi dalam batinnya
zahirnya menampakkan keislaman, tapi dalam batinnya memusuhi Islam dan kaum muslimin. Abdullah bin Sabah melakukan gerakan provokatif, datang ke Kufah, datang ke Basrah, datang ke Syam, datang ke Mesir, dalam rangka untuk menggalang kekuatan massa. Dan ketika di Mesir, sebagian kaum muslimin terprovokasi untuk kemudian berduyun-duyun mengepung kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagian kaum muslimin yang mengepung kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah. Salah satu dari provokasinya adalah bahwasanya Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah telah mengambil harta milik negara secara tidak benar. Maka kemudian isu ini terus dilontarkan, isu ini terus digelembungkan, dan sebagian kaum muslimin termakan sampai kemudian mengepung kediaman Utsman bin Affan dan terjadilah chaos. Akibat demonstrasi tersebut terjadi chaos, kacau situasi. Dan sebagian orang yang demonstrasi ini masuk ke rumah Utsman bin Affan dan menikam beliau saat beliau sedang membaca Al-Quran. Ini demonstrasi dalam sejarah Islam. Demonstrasi pertama masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa penggagas demo ini? Al-Yahud Abdullah bin Sabah. Ini penggagas utama demonstrasi mengepung kekuasaan Utsman bin Affan yang waktu itu sebagai khalifah, sebagai penguasa kaum muslimin. Maka kalau kita melihat sejarah, demonstrasi itu bukan tradisi orang-orang Islam. Ini adalah gagasan pemikir orang dari kalangan Yahudi untuk menghancurkan Islam. Demo sana sini yang membuat masyarakat menjadi terganggu aktivitasnya, jalan-jalan jadi macet. Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Kalau memang mau menyampaikan aspirasi kepada penguasa, sampaikan aspirasi tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu kemudian disampaikan melalui ruang publik yang terbuka, apalagi sampai mencela penguasa di hadapan masyarakat. Yang ini menyebabkan akan terjadi keonaran, terjadi kerusuhan. Ini bukan akhlak seorang muslim yang seperti itu. Cacat celah kita saja, aib kita pribadi yang sifatnya pribadi, bolehkah disebarkan? Menurut Islam, bolehkah disebarkan aib seseorang itu? Bolehkah disebarkan? Tidak boleh. Kita tahu cacat seorang muslim, kita harus tutupi cacat tersebut. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi cacat celah aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi cacat celahnya dia di hari kiamat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini cacat celahnya pemerintah. Yang kalau pemerintah ini hilang kewibawaannya, tidak akan mampu lagi mengendalikan rakyatnya. Kalau rakyatnya tidak bisa dikendalikan, apa yang akan terjadi? Kerusuhan demi kerusuhan, keonaran demi keonaran.
Maukah masyarakat hidup dalam keadaan situasi keamanan seperti itu? Jelas tidak mau. Namun kadang-kadang sebagian kaum muslimin terperosok kepada aktivitas-aktivitas seperti itu. Kenapa demikian? Karena sebagian mereka dididik oleh lembaga-lembaga Yahudi. Mereka adalah jebolan-jebolan dari universitas-universitas yang didanai oleh kalangan Yahudi atau LSM Yahudi. Entah itu Fulbright, entah itu Ascent Foundation, dan lain sebagainya. Maka cara, pola pikir, sikap, perilaku menyerupai orang-orang Yahudi. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kaum Sabaiyah adalah orang-orang yang memang digerakkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahud, orang Yahudi. Mereka terus meneriakkan ketidakadilan, meneriakkan hal-hal yang akan membangkitkan rakyat untuk kemudian memberontak kepada penguasanya. Dan inilah target utama dari Abdullah bin Saba, ingin menjadikan kaum muslimin kacau, ingin terjadinya pertumpahan darah di antara kaum muslimin dengan cara terus memprovokasi mereka. Maka kita sebagai kaum muslimin pandai-pandailah diri dan bekalilah diri kita dengan ilmu agama yang benar. Banyak sekarang ini orang mengaku berdakwah, tetapi dakwah yang dilakukannya tidak di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah yang benar. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, inilah jalanku, ad'u ilallah. Aku menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Para mufassirin, yakni para ulama menafsirkan ala basiratin, ay maknanya ala ilmi, di atas ilmu. Dan kita telah pahami pada kajian ba'da zuhur tadi, yang dimaksud ilmu adalah qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku berada di atas jalan tersebut. Maka berdasarkan firman Allah surat Yusuf ayat ke-108 ini, bahwasannya ketika seseorang berdakwah, menyeru kepada segenap manusia, hendaknya dia menyeru di atas ilmu, bukan menyeru dalam rangka mencari pengikut. Seorang dai hendaklah menyeru kepada umat manusia agar mereka berada di jalan Allah. Mereka di atas al-haq, istiqamah, di atas kebenaran. Bukan lantas kemudian orang tersebut harus ikut aku, ikut yang mendakwai. Ini namanya calo, broker. Supaya orang didakwahi, supaya orang itu ikut dirinya. Bukan itu tugas dai. Tugas dai menyelamatkan orang tersebut agar tidak terjatuh kepada siksa api neraka. Kalau dia sudah
beramal sholatnya sesuai dengan sunnah, ibadahnya sesuai sunnah, sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, segala aktivitasnya sudah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sudah biarkan dia. Jangan kemudian dia harus ikut aku. Bukan seperti itu. Dakwah bukanlah dalam rangka merekrut orang untuk kemudian ikut ustadznya, ikut kiainya dan seterusnya. Tetapi dakwah adalah dalam rangka agar manusia itu mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Selama dia mengikuti Allah dan bimbingan Allah dan Rasulnya, dimanapun dia berada, dia adalah saudara kita. Mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, dicontohkan oleh para salafun saleh, orang-orang terdahulu yang saleh, maka mereka itu adalah saudara-saudara kita. Walaupun mereka tidak bersama kita, walaupun mereka tidak dalam ruang lingkup mungkin satu RT atau satu tempat tinggal, mereka tetap saudara kita. Selama orang-orang tersebut memang menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas akidah dan manhaj yang benar, maka para ulama memilah orang-orang yang menyuruh berdakwah ini. Di antaranya mereka adalah ahlul basirah, orang-orang yang berdakwah memang berdasarkan di atas ilmu. Siapakah mereka? Mereka adalah al-fiqhu fi dinillah. Mereka adalah orang yang paham tentang agama Allah. Wa da'watu ilaihi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan dia berdakwah dengan penuh hikmah dan memberi nasihat yang baik kepada umat manusia. Tidak lantas kemudian mencela, tidak lantas kemudian menjelek-jelekan. Maka dakwahnya di atas basirah, di atas ilmu, di atas bimbingan as-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pula orang yang menyeru, yaitu dia sebagai du'atul jahli, para penyeru yang dia tidak mengerti ilmu agama, tapi ikut-ikutan dakwah. Cuman fasih melafalkan satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, terus langsung diusung menjadi da'i. Ceramah kemana-mana, menjadi mubaligh. Yang lebih menyedihkan lagi, ceramahnya tidak lebih daripada pertunjukan Sri Mula, tidak lebih dari pertunjukan ketoprak. Kalau ditanya orang yang dengar ceramahnya, apa isi ceramahnya? Wah, lucu. Yang diingat lucunya, bukan pelajaran agamanya. Jadi apa yang diceramahkan? Bukankah orang menghadiri ceramah itu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agama? Bukankah ketika dia menghadiri tabligh akbar itu dalam rangka untuk mendapatkan pencerahan tentang dinul Islam? Cuma yaitu tadi karena du'atul jahl, para dai yang tidak paham agama, dia hanya pandai retorika, dia hanya pandai mengulas kata, orang kemudian ketawa cekakakan, sudah
dianggap ini dai yang banyak digemari oleh masyarakat. Ditanya hasil dari majelis taklimnya apa, yang diingat cuman guyonannya, ketawa ketiwinya. Jadi bagaimana mungkin umat Islam akan meningkat kualitas sumber daya manusianya? Kualitas dai-nya sendiri yang diceramakan cuma guyonan saja. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan meningkat ibadahnya? Bagaimana mungkin kaum muslimin akan meningkat ketakwaannya? Bagaimana mungkin kaum muslimin akan meningkat ibadahnya, kekhusyuan dia dalam salat? Sementara yang diingat dari hasil ke majelis taklim adalah yang lucu-lucu. SDM kaum muslimin ya terus rendah, makanya dibohongin terus. Apalagi oleh kiai-kiai yang senang mengibuli, senang memperalat umat, atau para dai yang berlapiskan baju-baju politik. Umat akhirnya jadi tunggangan politik saja. Kalau sedang perlu, deket-deketi, mendekat. Kalau sudah tidak diperlukan, umat dibiarkan. Ini namanya bentuk dakwah yang dilakukan oleh du'atul jahl. Dai yang tidak paham agama. Yang ketiga ada du'atul fitnah, du'atul dhalal, du'atul inhiraf. Para dai yang senang dengan fitnah, menjelek-jelekan kelompok yang di atas kebenaran. Orang ini menjelek-jelekan kaum muslimin yang mencoba untuk iltizam dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pakai janggut dikatakannya mirip kambing. Orang pakai celana di atas mata kaki, ini kelompok kebanjiran. Padahal semuanya ingin mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian orang-orang yang jahil ini mencela, melecehkan. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang menyeru kepada fitnah, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, inhiraf, kepada penyimpangan, harus diwaspadai. Jangan mendekat kepada mereka, karena mereka itu sesungguhnya orang-orang yang memperalat agama untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Sebagaimana Abdullah bin Sabah menggunakan sebagian kaum muslimin untuk kemudian melakukan kerusakan di muka bumi. Bahkan sampai terbunuhnya sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menyeru di atas al-basirah, di atas al-bayyinah wal fiqh fi dinillah, menyeru di atas basirah, di atas ilmu, di atas al-bayyinah, di atas penjelasan, dan di atas pemahaman agama yang benar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari di dalam kitab sahih keduanya,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Allah akan beri kefakihan kepada dia untuk faham agama. Ini tanda seseorang mendapat kebaikan. Tanda kalau Allah menginginkan kebaikan kepada diri orang tersebut, difahamkan orang itu agama, senang belajar agama, senang mengamalkan agama, senang hadir di majlis ta'lim dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agama dan kemudian mengamalkannya. Ini tanda Allah memberi kebaikan kepada orang tersebut. Jadi kalau ada orang di majlis taklim baru beberapa menit sudah gelisah, ini tandanya. Hati-hati, jangan-jangan ini tanda kalau dirinya tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, waspada. Hendaknya kita berusaha untuk senantiasa berada di atas al-haq, berada senantiasa untuk iltizam, berpegang teguh kepada as-sunnah. Kata al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-i'tisamu bis-sunnah najatun. Al-i'tisam, berpegang teguh bis-sunnah, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, najatun, itu akan memberikan keselamatan. Berpegang teguh kepada sunnah itu adalah keselamatan. Bagaimana tidak selamat? Dalam hadis tadi kan disebutkan, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Dia masuk surga. Bagaimana kita taat kepada Rasul? Ya dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nabi memerintahkan kepada kita, selisihilah Yahudi, berbedalah kalian dengan Yahudi. Yahudi menggunting habis, mencukur habis jenggotnya dan memanjangkan kumisnya. Maka kita selisih Yahudi, berbeda dengan Yahudi, kita cukur kumisnya, panjangkan jenggotnya. Itu namanya menghidupkan sunnah. Kita ikuti petunjuk Nabi. Nabi menginginkan umatnya berbeda dengan Yahudi. Karena Yahudi itu suka mencukur jenggot, memanjangkan kumis. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintah untuk menyelisihi Yahudi. Maka kita panjangkan jenggot dan cukur kumis. Itu diantara contoh. Kalau kita ingin taat kepada Nabi, kita ingin masuk ke dalam jannah, taatlah kepada Nabi. Man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi SAW, dia masuk surga. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Atas segala kekurangan dan keterbatasan pada penyampaian kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.